Nah, terkait dengan isu viral materi yang disampaikan oleh Yonatan itu, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas panjang lebar ya. Nah, saya hanya akan merespon menanggapi apa yang ditanyakan kepada saya terkait dengan seminar Yonatan Purwanto ini ya, melalui WA chat yang disampaikan kepada saya ya. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah teks Bizantin mewakili teks asli atau teks autograf seperti yang diwakili oleh Yonatan? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Konsili Chalcedon menetapkan Alkitab kanon? Karena berkali-kali Yonatan katakan Alkitab kanon itu ditetapkan di Konsili Chalcedon ya. Nah, kita mulai menjawab yang pertama ya. Benarkah teks Bizantin itu mewakili teks autograf? Nah, kalau kita menjawab pertanyaan itu, kita akan bicara tentang kritik tekstual ya. Tekstual criticism ya. Nah, para ahli kritik tekstual itu mengklasifikasikan rumpun teks ya, atau keluarga teks, rumpun teks atau keluarga teks itu ke dalam tiga kategori teks ya. Tiga kategori rumpun teks. Yang pertama itu teks Alexandria, yang kedua itu teks Barat, dan yang ketiga itu teks Bizantin ya. Jadi ada tiga keluarga teks atau rumpun teks. Yang pertama itu teks Alexandria, yang kedua itu teks Barat, dan yang ketiga itu teks Bizantin ya. Nah, perlu saya tegaskan bahwa saya bukan ahli kritik teks atau yang lokus saya di kritik teks. Lokus saya adalah di teologi sistematik. Tetapi tentu saja sebagai seorang teolog, kita juga telah belajar ilmu kritik teks ini ya. Dan kebetulan saya juga pernah mengajar pembimbing Perjanjian Baru, di mana di dalamnya saya juga menyampaikan bab tentang kanon dan juga tentang kritik tekstual. Jadi ada buku-buku yang dari para ahli terkait dengan studi kritik teks dan studi Perjanjian Baru yang juga telah saya baca dan telah saya pelajari sebelum saya mengajar kepada para mahasiswa saya di mata kuliah pembimbing Perjanjian Baru di salah satu STT. Nah, kembali ke soal benarkah teks Bizantin mewakili teks autograf. Jadi para ahli kritik teks mengklasifikasi rumpun teks ke dalam tiga kategori keluarga teks, yaitu teks Alexandria, teks Barat, dan teks Bizantin ya. Nah, teks Alexandria ini apa? The Alexandrian text ini apa? Ya. The Alexandrian text ini adalah kumpulan manuskrip yang disalin di kota Alexandria di Mesir ya. Jadi kumpulan manuskrip ini mewakili salinan-salinan Perjanjian Baru paling tua ya. Menurut para ahli kritik tekstual ya, mereka mengakui bahwa manuskrip papirus Perjanjian Baru paling tua itu dari Alexandria dan diberi penanggalan di awal abad kedua. Artinya teks ini, teks Alexandria ini paling dekat dengan teks autograf yang ditulis oleh para rasul dan orang-orang yang dekat dengan para rasul. Jadi jaraknya itu hanya beberapa tahun ya. Manuskrip Alexandria ini, teks Alexandria ini jaraknya hanya beberapa tahun dari teks asli. Nah, karena itu teks Alexandria ini dianggap sebagai teks yang terbaik ya, yang terbaik dan paling setia di dalam melestarikan teks autograf atau teks asli. Itu tentang teks Alexandria. Sekarang tentang rumpun yang kedua, teks Barat atau the Western text ya. Teks Barat ini disalin di sekitar Italia, Gaul, dan Afrika Utara. Teks ini digunakan oleh Unisial D serta bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullian, dan Jeremy. Teks ini, sayangnya teks ini ya di beberapa bagian telah memparafrasekan beberapa bagian tertentu untuk memperhalus bahasanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengharmonisasikan ya, sehingga ada beberapa kata yang ditambahkan dan dihilangkan. Jadi meskipun tradisi tekstual dari teks Barat ini atau the Western text ini sudah ada di abad kedua, namun tidak dapat mewakili yang paling akurat dari teks asli seperti
teks Alexandria yang saya jelaskan tadi di depan, karena adanya beberapa parafrase yang dilakukan. Nah, itu tentang teks Barat. Sekarang tentang teks Bizantin atau the Byzantium text, ya. Teks Bizantin adalah tradisi tekstual yang memang populer di banyak bagian timur Kekaisaran Romawi. Nah, kebanyakan manuskrip Perjanjian Baru Yunani itu ditulis dengan teks Bizantin, ya. Dan memang ada kutipan teks Bizantin yang ditulis oleh Bapak Gereja Akhir. Nah, namun, ya, teks Bizantin ini oleh para ahli kritik teks itu telah dianggap sebagai jenis teks yang kurang berharga, ya, terkait dengan autograf, ya. Karena ada dua alasan, ya. Kenapa para ahli menganggap bahwa teks ini jauh dari mencerminkan teks autograf, ya. Nah, ada dua alasan utama. Yang pertama, beberapa perubahan, termasuk perubahan yang disengaja, itu terjadi di saat penyalinan teks ini untuk membuat teks Bizantin lebih halus atau lebih lancar ketika dibaca. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan kenapa Yonatan mengatakan bahwa teks Bizantin itu 0 kesalahan. Ya. Nah, jadi harus dipahami itu bahwa teks Bizantin ini telah mengalami beberapa perubahan yang termasuk perubahan sengaja oleh penyalin supaya membuat versi ini lebih halus, lancar ketika dibaca. Karena kita memang mengakui ada kalimat yang singkat yang perlu diperjelas sehingga dibuat panjang, ya, dibuat bahasanya halus sehingga dapat dimengerti oleh pembaca dari teks tradisi Bizantin ini. Nah, yang kedua, alasan kedua kenapa teks Bizantin ini dianggap oleh para ahli kritik teks tidak cukup mencerminkan teks autograf, walaupun teks-teks ini bermanfaat nantinya, tetapi belum mencerminkan teks autograf. Karena kita bicara teks yang mendekati teks asli, ya. Nah, yang kedua, tidak satu pun manuskrip dengan teks Bizantin yang sangat tua, ya. Tidak ada teks Bizantin itu pada abad kedua, ketiga, keempat. Kalau teks Barat itu masih ada, ya, hanya penambahan parafrase walaupun ada di abad kedua. Sedangkan teks-teks Alexandria itu ditemui di awal abad kedua, sangat dekat dengan teks autograf, ya, gitu. Nah, jadi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar manuskrip Bizantin ditulis antara abad ke-10 sampai abad ke-14. Jadi manuskrip Bizantin ini ditemukan, ditulis itu di abad ke-10, berkisar sampai ke abad 14, abad 10, abad 14. Nah, teks Bizantin yang paling tua itu inisial A, itu di abad ke-5. Jadi sudah 2 atau 3 abad setelah autograf, ya, teks asli. Ya, itu pun di abad ke-5 itu teks Bizantin itu hanya 4 Injil. Jadi hanya 4 Injil. Di abad ke-4 teks Bizantin itu di dalam famili teks Bizantin. Jadi bukan keseluruhan perjanjian baru, ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan juga harus dipahami oleh Yonatan Purnomo, Yonatan Purnomo, ya. Saya bisa salah-salah menyebut nama ini karena saya tidak kenal orang ini, saya kenal orang ini karena viral ini saja. Ya, kenal nama saja, melihat wajahnya di media sosial, di YouTube. Kalau secara pribadi sejak sampai dengan viralnya ini saya sama sekali tidak kenal. Jadi kalau saya salah sebut nama, saya mohon maaf, ya. Yonatan Purnomo atau Yonatan Purwanto, ya. Yonatan Purnomo, ya, kalau saya tidak salah. Jadi kalau saya di depan salah menyebut, saya minta maaf karena saya juga baru kenal dengan orang ini di media sosial ini saja. Jadi secara pribadi saya tidak kenal, tidak mengenal, jadi tidak ada kepentingan saya sama sekali terkait dengan menanggapi. Kepentingan saya ialah menjelaskan kepada orang-orang atau teman-teman yang bertanya kepada saya apakah teks Bizantin itu benar-benar teks yang mendekati autograf, ya. Dan saya jawab tidak, ya. Yang mendekati autograf itu adalah teks Alexandria, ya, teks Alexandria, ya. Bahkan teks Barat atau Western text itu lebih dekat ketimbang teks Bizantin, karena teks Bizantin itu merupakan salinan dari salinan yang
ditulis di abad ke-10 sampai abad yang ke-14 ya. Sedangkan di dalam teks Bizantin itu, di dalam tradisi Bizantin itu, teks yang paling tua itu hanya keempat kitab Injil, itu pun di abad ke-5 ya. Salinan di abad yang ke-5, manuskrip yang penanggalannya di abad ke-5 ya. Nah, jadi itu ya. Nah, memang ada juga ahli yang berpendapat bahwa ada keluarga tekstual keempat, yaitu teks Kaisaria. Dan teks Kaisaria yang secara umum dianggap berada di antara teks Alexandria dan teks Barat. Ya. Nah, jadi ada ahli yang menganggap dari 3 rumpun teks itu menjadi 4 rumpun teks. Ya. Tapi teks Kaisaria ini berada di antara teks Alexandria dan teks Barat. Jadi tidak berada di antara teks Byzantine. Ya. Nah, terkait dengan teks Bizantin ya, memang baru-baru ini ada ahli yang mulai memprioritaskan teks Bizantin melebihi teks Alexandria dengan alasan bahwa ada lebih banyak manuskrip salinan Bizantin ketimbang manuskrip lainnya. Tapi saudara harus ketahui bahwa dalam aturan kritik teks, saya tidak menjelaskan aturan-aturannya secara lengkap. Ya, salah satu aturan dalam kritik teks itu banyaknya salinan ya, itu tidak menjamin bahwa teks itu akurat. Karena bisa saja teks yang disalin itu mewakili teks yang sudah jauh dari autograf. Ya. Nah, jadi memang diakui bahwa salinan Bizantin ini di abad 10 dengan abad sampai abad yang 14 itu banyak sekali disalin. Ya. Banyak ditemukan salinan-salinan Bizantin. Banyak penyalinan dalam tradisi Bizantin begitu. Nah, jadi alasan mengapa para ahli memprioritaskan teks Bizantin ini karena mereka mengatakan ini majority text, teks mayoritas, banyak salinannya. Ya. Namun dalam ilmu kritik tekstual atau textual criticism, semua teks tidak serta-merta benar hanya karena disalin berkali-kali. Ya, belum tentu benar hanya disalin berkali-kali. Ya. Atau sekarang difotokopi berkali-kali. Penyalin teks Bizantin itu menyalin teks tersebut berkali-kali bukan karena mereka menyukai teks Bizantin. Bukan karena mereka menganggap teks Bizantin itu sebagai teks yang mendekati autograf. Tidak. Tetapi karena manuskrip salinan itu yang mereka punya. Satu-satunya mereka punya adalah itu. Lalu karena satu-satu yang mereka punya itu, mereka ingin perbanyak, ini disalin, diperbanyak. Bukan karena mereka menyukai teks Bizantin dan menganggap teks itu paling benar. Tidak. Lagi pula teks ini kan teks yang paling tua, keempat Injil itu disalin di abad ke-5. Dan kalau disalin di abad ke-5 tidak mungkin dia melampaui teks Alexandria dan teks Barat yang ditulis ditemukan di awal abad ke-2. Ya. Nah, jadi itu kenapa mereka menyalin, karena itulah satu-satunya teks yang mereka punya, sehingga ini digandakan sehingga menjadi banyak yang disebut dengan majority text. Ya. Nah, dan ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa ini teks autograf karena banyaknya salinan. Jadi menyatakan alasan bahwa teks Bizantin itu akurat mendekati teks autograf karena mewakili alasan di banyaknya teks yang dimiliki, ya, itu sudah saya bantah tadi, sudah saya jelaskan tadi, tidak bisa demikian dalam disiplin kritik tekstual. Ya. Kita tahu bahwa pada saat para penyalin menyalin teks Bizantin, ya, itu mereka menggunakan teks yang ada, disalin karena mereka tidak memiliki teks Alexandria pada waktu itu. Teks Alexandria yang mewakili tradisi tekstual Perjanjian Baru itu tidak tersedia bagi penyalin teks Bizantin yang tinggal di Eropa. Bizantin ini disalin di Eropa di abad 10 sampai abad yang keempat. Nah, jadi mereka ingin menyalin teks Alexandria, tidak tersedia bagi mereka. Ya, jadi akhirnya mereka memutuskan hanya menyalin teks Bizantin. Jadi bukan karena mereka menganggap Bizantin itu sebagai teks yang mendekati autograf, tidak, tapi karena itulah satu-satunya teks yang mereka miliki, lalu disalin sehingga menjadi banyak salinannya. Nah, orang menganggapnya sebagai
majority text atau teks mayoritas. Padahal banyaknya salinan tidak mengharuskan bahwa itu mendekati teks asli. Ya. Nah, dengan demikian, pertanyaan utama yang harus dijawab dalam memprioritaskan tradisi tekstual yang mendekati autograf, yang mewakili autograf, itu bukan berapa banyak manuskrip yang ada, melainkan seberapa dekat manuskrip tersebut dengan aslinya. Faktanya, tidak ada manuskrip awal yang mencerminkan tradisi Bizantin. Tidak ada. Salinan Bizantin paling banyak disalin di abad 10 sampai 14 dan yang paling tua di akhir abad keempat, yaitu hanya salinan keempat kitab Injil. Beda dengan teks Alexandria, itu benar-benar telah dianggap sebagai mewakili tradisi tekstual yang mendekati naskah aslinya karena disalin di awal abad kedua. Ya, nah itu terkait dengan teks Bizantin seperti yang diklaim oleh Yonatan Purnomo sebagai teks yang mendekati autograf. Ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah Konsili Kalsedon menetapkan kanon? Memang ini masih terkait dengan pernyataan Yonatan Purnomo yang menganggap bahwa Trinitas itu Trinitas Kalsedon, ya, bahwa Trinitas itu ditetapkan di Konsili Kalsedon dan bahwa kanon Alkitab itu juga ditetapkan di Kalsedon. Nah, jadi pertanyaan apakah Konsili Kalsedon menetapkan kanon Alkitab? Jawaban saya tidak. Waktu saya mengajar pembimbing perjanjian baru, saya membaginya atas 7 bab. Ya, di bab yang ketiga saya bicara tentang kritik tekstual. Di bab yang kedua saya bicara tentang kanon. Jadi sebelum saya membahas tentang lain-lainnya, termasuk survei, pengantarnya, surveinya, dan pembimbing ke dalam perjanjian baru, saya membicarakan tentang kanon dulu, kemudian tentang kritik tekstual. Karena isunya itu penting di kanon dan kritik tekstual itu. Ya. Nah, waktu saya membahas tentang, mengajarkan tentang kanon, tentu saja sebelum saya mengajar, saya membaca beberapa buku dari para ahli yang terkait dengan studi perjanjian baru ini. Nah, saya menemukan tidak ada sama sekali yang namanya kanon Bizantin. Ya. Saya tidak tahu Yonatan Purnomo itu dapat istilah kanon Bizantin itu dari mana. Ya. Apakah dia dari promotornya waktu mengambil doktoralnya, atau dari bacaannya, atau dari mana, atau bagaimana. Saya tidak mau berasumsi terlalu jauh. Yang pasti dia dapatkan itu sendiri. Ya. Kanon Bizantin. Ya. Nah, yang saya tahu dari studi saya, ya, mulai dari mahasiswa sampai saya mengajar, daftar kanon itu mulai dari kanon Marcion sampai kanon di Konsili Hippo dan Konsili Kartego. Jadi daftar itu ada paling sedikit 8 daftar kanon, dan dari daftar Marcion sampai daftar kanon Hippo Kartego tidak ada yang namanya kanon Bizantin. Ya. Dan perjanjian baru kanonik itu finalnya di Konsili Hippo dan Kartego. Ya. Bukan di Konsili Kalsedon. Kalsedon itu tidak membahas kanon. Ya. Tahukah saudara, kanon yang dibahas di Konsili Kalsedon itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam konsili yang tidak ada kaitannya dengan kanonisasi Alkitab. Memang di Risalah saya membaca satu buku, dan itu buku sangat baik sekali. Itu buku saya lupa penulisnya apa, tapi nanti di salah satu webinar yang akan dilaksanakan oleh Asasi, saya akan sedikit menyinggung ini nanti. Karena nanti rencana Asasi akan mengadakan webinar untuk menanggapi IP ini, ya, menanggapi isu viral ini, dan saya akan bicara tentang Konsili Kalsedon. Ya, ada satu buku, ya, penulisnya saya lupa, itu buku ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ya, dan itu membahas secara runut, ya, apa yang dilakukan di Konsili Kalsedon itu, sampai usul-usul, bantahan-bantahan, apa saja dibahas di situ, itu semua disalin. Itu bisa dikatakan sebagai notulen Konsili Kalsedon itu di buku itu. Ya. Nah,
Jadi memang di buku itu saya baca ada bicara tentang kanon, tapi bukan kanonisasi Alkitab seperti yang diklaim oleh Yonatan Purnomo. Tidak. Kanon yang dibicarakan di Konsili Chalcedon itu aturan-aturan yang ditetapkan di dalam konsili. Ya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan kanonisasi Alkitab. Ya. Nah. Jadi Konsili Chalcedon itu tidak membahas kanon kitab suci, tidak membahas penerimaan kanon kitab suci. Penerimaan kanon kitab suci, perjanjian baru lengkap, itu dilaksanakan di Hippo dan Kartego, di Konsili Hippo dan Konsili Kartego. Ya, itu. Ya, jadi kalau ada kanon Bizantin ditetapkan di Konsili Chalcedon, lalu ada Trinitas Chalcedon, ya, itu akan menjadi bahan tertawaan. Ya kan, saya tidak bisa tidak tertawa, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, saya jelaskan daftar kanon ini saja, ya, untuk edukasi. Kitab-kitab Perjanjian Baru tulis pada tahun 400, kitab-kitab Perjanjian itu ditulis pada tahun 45 sampai dengan 95. Ya, tahun 45 sampai tahun 95 Masehi. Kanon Perjanjian Baru dinyatakan telah selesai di Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi. Namun sebagian besar Perjanjian Baru itu sebenarnya telah diterima secara resmi jauh sebelum Konsili Kartego. Ya. Jadi sebelum kanon Perjanjian Baru dinyatakan diterima dan final di Konsili Kartego, jauh sebelumnya kanon itu sudah diterima. Ya. Jadi sebelum menyatakan final dalam Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, perkembangan kanon Perjanjian Baru itu sudah diterima. Dan bagaimana kanon itu berkembang? Yang pertama, kanon Marcion. Tahun 84 sampai dengan tahun 160 Masehi. Jadi tahun 84 sampai 160 Masehi. Ini adalah daftar buku Perjanjian Baru tertua yang disusun di Roma pada tahun 140 Masehi oleh seorang yang bernama Marcion, seorang pemimpin gereja atau uskup di Roma. Nah, ia ini seorang asketis yang berasal dari kota kecil Sinopa dekat Laut Mati. Maksud saya ialah kanon Marcion itu kanon Perjanjian Baru sudah ada. Manuskrip itu dikumpulkan oleh Marcion. Ya. Jadi kanon Marcion ini, daftar Marcion ini terdiri dua bagian, yaitu satu, kitab Injil Lukas yang tidak dipengaruhi Judaisme. Yang kedua, ada 8 surat Rasul Paulus. Ya. Kemudian ada 1 dan 2 Korintus. Ya. Ada surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, serta surat Filemon. Ya. Nah itu jadi sudah ada daftar kanon yang disebut dengan kanon Marcion sebelum final di Konsili Kartego. Ya. Nah yang kedua, daftar Irenaeus. Ya. Kalau tadi daftar Marcion, kanon Marcion, yang kedua daftar Irenaeus atau kanon Irenaeus. Ia adalah uskup di Gaul. Ya. Dia menyusun Perjanjian Baru berjumlah 21 kitab waktu itu, Irenaeus. Pada tahun 120 berkisar 120 sampai 202 Masehi. Ia menerima 4 kitab Injil, menerima kitab Kisah Para Rasul, menerima surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya termasuk kitab Wahyu. Jadi sekarang kita melihat ada 2 kanon daftar Perjanjian Baru awal sebelum final di Konsili Kartego, yaitu Marcion dan Irenaeus. Ya. Nah yang ketiga itu daftar Muratori. Itu disusun pada tahun 170 Masehi, ya, oleh Antonio Muratori, sehingga disebut kanon Muratori. Seorang sejarawan dan pustakawan Itali yang mencetuskan kanon Perjanjian Baru. Muratori itu sekitar tahun yang saya sebutkan tadi 170 Masehi. Yang dimasukkan dalam daftarnya itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Lalu kemudian ada 1 dan 2 Korintus, ada Efesus, Filipi, Kolose, Galatia, 1 dan 2 Tesalonika, Roma, Filemon, Titus, 1 dan 2 Timotius, dan kitab Wahyu. Jumlahnya 21 kitab. Nah sekarang kita punya 3 daftar di awal penyusunan kanon, penerimaan kanon Perjanjian Baru, yaitu Marcion, Irenaeus, dan Muratori. Nah kemudian yang keempat daftar Origenes dari Alexandria di awal tahun 154 Masehi. Ia menyusun kitab-kitab yang diterima dan tidak diterima.
Ia membagi kitab-kitab suci menjadi dua kelompok. Kelompok satu, kelompok homolegomena yang tidak diragukan keasliannya dan diterima oleh semua gereja, meliputi 4 Injil, 13 surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, Kisah Para Rasul, Kitab Wahyu. Kemudian kelompok kedua yang dia susun adalah antilegomeno yang diperdebatkan dan tidak semua gereja menerimanya saat itu. Seperti Ibrani, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yakobus dan Yudas. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah melihat ada 4 daftar sebelum konsili Hypo dan konsili Kartego. Ya. Nah, kemudian daftar yang kelima adalah daftar Eusebius dari Kaisaria. Itu berkisar antara tahun 265 sampai 340 Masehi. Ia mengikuti Origenes. Ia menetapkan daftar perjanjian baru dalam kelompok yang diterima meliputi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian kelompok ke-14 surat Paulus termasuk Ibrani, kemudian 1 Petrus, 1 Yohanes. Ya, itu yang dimasukkan di situ, yang kelompok yang diterima. Sedangkan kelompok yang diragukan meliputi surat Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, ya. Nah, jadi Eusebius ini juga mengikuti Origen. Eusebius dengan tegas menolak Kisah Para Rasul dan Wahyu Petrus pada waktu itu. Ya, dia juga menolak The Secret of Hermes dan lain sebagainya yang kita kenal sebagai apokripa saat ini. Ya. Jadi sudah ada 5 daftar kanon waktu itu, ya. Nah, sebelum konsili Kartego. Kemudian konsili Laodikia itu dilaksanakan di tahun 363 Masehi. Konsili ini menetapkan kanon perjanjian baru dengan jumlah 26 kitab. Jadi pertama kali dilaksanakan konsili di Laodikia, ya, mereka menetapkan 26 kitab perjanjian baru. Karena kitab Wahyu belum diterima pada waktu itu. Ya, jadi hanya 26 kitab lainnya. Diputuskan bahwa 26 kitab tersebut boleh dibaca di gereja. Selain itu tidak boleh, ya. Tapi kitab Wahyu belum diterima waktu itu, makanya hanya 26 kitab. Itu di mana? Konsili Laodikia pada tahun 363 Masehi. Nah, kemudian yang ketujuh, daftar Athanasius dari Alexandria pada tahun 367 Masehi. Ya, ia mendaftarkan perjanjian baru sebagai berikut: Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Yakobus, 1 Petrus dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, Yudas, Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Ibrani, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon dan Wahyu. Jadi Athanasius menerima semua itu sebagai firman yang diilhamkan Allah dan dengan tegas menyatakan agar jangan ada seorang pun yang menolak salah satu dari daftar tersebut. Walaupun persoalan-persoalan tidak selesai secara tuntas oleh Athanasius, tetapi akhirnya pandangan Athanasius tentang 27 kanon perjanjian baru yang kita terima saat ini diterima oleh gereja timur yang berbahasa Yunani dan gereja barat yang berbahasa Latin. Itulah yang diakui sebagai kitab kanonik saat ini di konsili Hypo dan konsili Kartego. Jadi daftar Athanasius dari Alexandria yang menetapkan 27 kitab perjanjian baru pada waktu itu kemudian dilanjutkan di dalam konsili Hypo, ya, pada tahun 393, ya, dan konsili Kartego pada tahun 397 Masehi. Kedua konsili ini secara resmi memutuskan untuk memberlakukan atau memberlakukan ke-27 kitab kanonik sebagaimana daftar kitab perjanjian baru yang kita miliki saat ini. Jadi penerimaan mereka itu didasarkan pada kesadaran akan nilai kitab itu, ya, sebagaimana yang diinspirasikan, diilhami Allah, ditambah lagi dengan fakta bahwa kitab-kitab tersebut telah umum digunakan oleh gereja-gereja saat itu. Ya, selanjutnya pada tahun 419 Masehi, Paus Innocentius I secara resmi menyatakan bahwa keputusan konsili Kartego adalah sah. Dengan demikian kanon perjanjian baru yang berjumlah 27 kitab itu akhirnya diterima oleh semua gereja. Gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks, dan gereja Reformatoris. Gereja-gereja Protestan. Ya. Nah, jadi dari sejarah perkembangan kanon itu, dari daftar Marcion sampai konsili Kartego, tidak ada yang namanya kanon Bizantin. Nah, pertanyaan saya, Yonatan Purnomo yang katanya ahli biblika, ya, itu dari mana dia dapat istilah kanon Bizantin? Itu pertanyaannya. Dari mana mendapatkan istilah kanon Bizantin? Nah, sekarang saya ingin tambahkan.
Apabila konsili Kalsedon tidak membahas kanon, lalu apa yang dibahas di konsili tersebut? Apakah membahas Trinitas? Sehingga Yonathan Purnomo mengatakan ada Trinitas Kalsedon. Secara historis, doktrin konsili Kalsedon itu membahas doktrin kesatuan hipostatik dan dui natur Kristus. Ya. Walaupun kesatuan hipostatik dan dui natur Kristus ini telah ditangani oleh Bapak Gereja sebelum konsili Kalsedon itu ditangani dengan hati-hati dan cermat, ya, sehingga terhindar dari kecerobohan kesesatan. Tapi proses itu sebelum sampai ke konsili Kalsedon itu melalui beberapa konsili. Konsili yang pertama adalah konsili Nikea pada tahun 320 Masehi yang menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total utuh dan manusia yang total utuh. Kaitannya dengan apa? Dengan ajaran Arius. Ya, diadakanlah konsili Nikea untuk menanggapi ajaran sesat Arianisme. Ya, ajaran Arius dianggap sesat. Jadi konsili Nikea itu membahas tentang kesehakikatan anak dengan Bapa. Jadi anak bukan hanya mirip Bapa, tapi sehakikat sama, identik dengan Bapa. Arius mengatakan mirip. Karena itu dia katakan Yesus diciptakan. Nah, itu dibantah, diselesaikan di konsili Nisea. Ya. Tapi bicara tentang doktrin Trinitas itu sudah ada. Ya, sudah ada sebelum-sebelumnya. Zaman Tertullian, walaupun sebelum Tertullianus sudah ada. Hanya istilah itu digunakan, dicetus oleh Tertullianus. Ya. Jadi doktrin Trinitas itu sudah ada di dalam Alkitab oleh rasul-rasul, kemudian oleh bapak-bapak gereja, istilahnya dicetus oleh Tertullianus, diikuti oleh yang lain-lainnya. Jadi secara khusus konsili Nikea itu sebenarnya membahas tentang pribadi Kristus, ya, yang setara, sama, identik dengan Bapa, ya, membantah apa yang diajarkan oleh Arius. Itu. Nah, setelah konsili ini, kemudian konsili yang kedua adalah konsili Konstantinopel. Hanya mengulangi penegasan konsili Nikea terkait dengan pribadi Kristus, bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi dalam konsili ini, bidat yang dilawan adalah Apollinarianisme. Kalau di konsili Nikea, bidat yang dilawan adalah Arianisme. Di konsili Konstantinopel pada tahun 381, bidat yang dilawan adalah Apollinarianisme, yang ditentang dan dinyatakan sesat dalam konsili itu. Kemudian konsili yang ketiga adalah konsili Efesus, yang dilaksanakan pada tahun 431 Masehi, dipimpin oleh Cyrillus dari Alexandria. Konsili ini diadakan untuk mengukuhkan kembali hasil konsili Nisea dan konsili Konstantinopel, dan sekaligus menyelesaikan masalah Nestorian. Jadi di konsili Efesus itu bidat yang dilawan adalah Nestorianisme. Tapi seraya bersama itu mereka meneguhkan kembali pernyataan dalam konsili Nisea dan juga Konstantinopel, dan sekaligus menyelesaikan masalah Nestorianisme tadi. Karena Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua natur dan dua pribadi. Dalam konsili ini pandangan Nestorianisme dianggap dan dinyatakan sesat. Ya. Jadi ini harus diketahui. Nah, baru kemudian pada tahun 451 dilaksanakanlah konsili Kalsedon. Yang dilawan, bidat yang dilawan di konsili Kalsedon ini adalah Eutikianisme, bidat Eutikianisme. Tapi ketika melaksanakan itu, mereka bukan hanya melawan, konsili Kalsedon bukan hanya melawan bidat Eutikianisme, tetapi juga meneguhkan kembali konsili Nisea dan konsili-konsili yang sebelumnya. Ya. Nah, konsili Kalsedon ini dihadiri sekitar 520 uskup atau bisop. Ini dilaksanakan untuk memberikan evaluasi atas sejumlah bidat pada waktu itu yang muncul, khususnya Eutikianisme, bidat Eutikianisme. Karena dianggap ini menyesatkan iman jemaat. Konsili ini merumuskan dan menetapkan kristologi yang benar Alkitabiah yang diterima oleh gereja-gereja secara universal saat ini. Konsili Kalsedon ini menghasilkan sebuah rumusan pernyataan iman Kalsedon yang disebut dengan Kalsedon Definition atau definisi Kalsedon. Ini merupakan standar pengajaran Alkitab tentang pribadi Kristus. Apa isi dari pengakuan iman Kalsedon itu? Dikatakan, maka kami semua mengikuti bapak-bapak kudus dengan suara bulat
mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama. Tuhan kita Yesus Kristus sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi ini dibicarakan tentang Kristus, bukan Trinitas. Saya lanjutkan lagi. Dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaan dilahirkan dari Maria sang perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Allah yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan mempunyai keberadaan dalam dua hakikat. Hakikat itu adalah ousia, tanpa campuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, dan tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka. Tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi, prosopon, dan satu keberadaan, hipostasis, tidak terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakan Allah firman Tuhan Yesus Kristus, dan seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti yang telah disampaikan oleh pengakuan iman Bapak-Bapak Kudus kepada kita. Jadi apa sih yang saya bahas di Konsili Kalsedon itu? Ya, itu menyangkut pribadi Kristus dan dua natur Kristus. Jadi secara khusus Konsili Kalsedon itu membahas pribadi dan natur Kristus. Merumuskan, menetapkan bahwa Kristus hanya memiliki satu pribadi dan dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Karena dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Makanya ada istilah sekarang ini 100% Allah, 100% manusia. Kedua natur itu menyatu dalam satu pribadi Yesus Kristus melalui peristiwa inkarnasi hingga saat ini. Namun perbedaan kedua natur itu menurut definisi Kalsedon tidak saling mengurangi, mengalahkan, dan menghilangkan salah satu dari kedua natur tersebut. Masing-masing natur tetap dipertahankan sehingga kedua natur tersebut tidak terbagi dan tidak terpisah menjadi dua natur yang membentuk dua pribadi. Sama sekali tidak membentuk dua pribadi. Sebaliknya kedua natur tersebut menyatu dan berdiam dalam satu pribadi Yesus, yaitu pribadi kedua dari Allah Trinitas, Logos yang kekal. Nah, sejak penyatuan kedua natur dalam satu pribadi itu, Yesus Kristus melalui peristiwa inkarnasi, maka hingga saat ini bahkan selama-lamanya kedua natur tersebut tidak akan berubah dan tidak terpisah atau tidak saling menghilangkan antara satu natur dengan satu lainnya. Karena penyatuan natur Allah dan natur manusia di dalam pribadi Yesus Kristus itu melalui peristiwa inkarnasi itu bersifat permanen. Jadi apa yang ditegaskan di dalam Konsili Kalsedon? Dia menegaskan kembali hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus yang menghasilkan tiga rumusan pokok. Jadi dalam Konsili Kalsedon itu ada tiga rumusan pokok terkait dengan keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Yang pertama, mengesahkan kembali keputusan Konsili Nikea yang menetapkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusia. Namun ia hanya memiliki pribadi tunggal. Poin kedua, inti pokok dalam Konsili Kalsedon itu menerima argumentasi Kristologi Cyrillus dan Leo yang menyebut bahwa Maria adalah Theotokos. Artinya sebagai ibu dari Allah anak yang berinkarnasi dalam manusia sejati. Kristus yang memiliki natur Allah dan natur manusia adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Ia sehakikat dengan Bapa dan natur kemanusiaan seperti natur manusia alami, namun ia tidak berdosa. Pikiran pokok yang ketiga yang dirumuskan di Kalsedon adalah merumuskan konsep kristologi yang baku dan alkitabiah, yakni bahwa kedua natur Kristus menyatu dalam satu pribadi Kristus, di mana kedua natur itu tidak saling melebur, tidak bercampur, tidak berubah, dan tidak saling menghilangkan sifat yang satu dengan sifat yang lain. Bahkan masing-masing sifat tidak terpisah satu sama lain, tetapi dapat dibedakan. Tidak terpisah, tapi dapat dibedakan. Dan demikian Kristus memiliki satu pribadi dan dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusiawi. Ini disebut dengan dui natur. Dalam kesatuan disebut dengan kesatuan hipostatik atau hypostatic union. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa Konsili Kalsedon itu memformulasikan hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus, bahwa Yesus memiliki dua natur ousia dalam satu pribadi hipostasis. Hubungan antara kedua natur ini adalah tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Masing-masing mempertahankan identitas. Nah, definisi Kalsedon ini merupakan formulasi standar ortodoksi yang diterima oleh gereja-gereja di sepanjang sejarah. Semua bentuk ajaran sesat dan berbagai penyimpangan terhadap kristologi
khususnya berhubungan dengan dui natur Kristus atau kesatuan hipostatik, merupakan penyimpangan dari definisi Kalsedon ini. Semua ajaran sesat hari ini ya terkait dengan Kristologi itu merupakan penyimpangan dari definisi Kalsedon. Jadi itu yang dibicarakan di Konsili Kalsedon, bukan membicarakan kanon, bukan membicarakan Trinitas. Doktrin Trinitas itu sudah ada di awal-awal. Persoalan-persoalan spesifik dibahas di Konsili Kalsedon itu adalah meneguhkan kembali konsili-konsili sebelumnya ya, yang melawan bidat-bidat yang ada pada konsili-konsili itu. Tapi di Konsili Kalsedon secara khusus menghadapi monofisit dan eutikenisme, tapi sekaligus meneguhkan hasil-hasil konsili sebelumnya, termasuk konsili Nikea. Jadi apakah Konsili Kalsedon membahas kanonisasi Alkitab? Tidak sama sekali. Karena kanonisasi Alkitab dibahas di Konsili Hypo dan Konsili Kartago. Apakah Konsili Kalsedon membahas doktrin Trinitas? Tidak. Tapi membahas hypostatic union atau kesatuan hipostatik, atau membahas tentang bagaimana dua natur Kristus itu bersatu dalam satu pribadi. Saya kira itu, sehingga ini menjadi edukasi bagi kita dalam menyikapi isu viral yang dilontarkan imbas dari apa yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo di dalam materi seminar yang dilaksanakan oleh BMP di KKI.